Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekeliruan dalam penggunaan aturan inferensi. Kekeliruan yang pertama, di sini ada sebuah argumen majemuk. Kita lihat untuk argumen majemuk ini terdapat dua buah premis. Premis yang pertama menunjukkan implikasi di mana jika mahasiswa mengerjakan setiap soal dalam buku ini, mengakibatkan atau maka mahasiswa belajar matematika diskrit. Kemudian premis yang keduanya adalah mahasiswa belajar matematika diskrit, maka mahasiswa mengerjakan setiap soal dalam buku ini. Apabila kita ubah ke bentuk notasi logika, maka diperoleh premis yang pertama P implikasi Q, premis keduanya Q, dan premis kesimpulannya adalah P. Di sini, apabila kita melihat argumen ini adalah suatu kekeliruan atau argumen yang tidak valid. Di sini kita bisa lihat, mahasiswa yang belajar matematika diskrit itu bisa saja tidak hanya dengan mengerjakan setiap soal, gitu ya, tapi bisa juga dengan membaca, mendengarkan materi atau mengerjakan beberapa soal, gitu ya. Tetapi apabila mahasiswa mengerjakan setiap soal dalam buku ini, maka tentu mahasiswa belajar matematika diskrit, sehingga kesimpulan yang diambil di sini itu tidak valid, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buktikan dengan pembuktian validitas menggunakan tabel kebenaran. Pembuktian dengan tabel kebenaran pun diperoleh untuk baris kritis yang ketiga. Di sini untuk baris ketiga diperoleh nilai kesimpulannya yaitu P itu bernilai false, salah. Ya, sehingga secara logika argumen ini tidak valid dan juga secara tabel kebenaran argumen ini pun terbukti tidak valid. Sehingga di sini penggunaan aturan seperti ini itu merupakan suatu kekeliruan. Jadi hati-hati terutama ketika menggunakan modus ponen. Modus ponen itu hipotesa yang keduanya adalah P dengan kesimpulannya adalah Q. Kalau misalnya melihat seperti ini, maka ini tidak boleh digunakan. Mengapa? Karena memang argumennya tidak valid. Kekeliruan yang kedua, kita akan lihat suatu argumen majemuk untuk contohnya. Di sini terdapat dua buah premis. Premis yang pertama adalah jika mahasiswa mengerjakan setiap soal dalam buku ini, maka mahasiswa belajar matematika diskrit. Kemudian premis kedua, mahasiswa tidak mengerjakan setiap soal dalam buku ini, maka kesimpulannya mahasiswa tidak belajar matematika diskrit. Apabila kita ubah menjadi bentuk notasi logika, maka argumen ini dapat ditulis sebagai P implikasi Q, kemudian premis keduanya negasi P, dan kesimpulannya negasi Q. Apabila kita cermati argumen majemuk ini, kita bisa lihat bahwa mungkin saja mahasiswa belajar matematika diskrit meskipun tidak mengerjakan semua soal dalam bukunya, gitu ya. Sehingga secara logika alamiah ini adalah kalimat argumen yang tidak valid. Nah, kemudian kita akan coba buktikan dengan tabel kebenaran. Pada tabel kebenaran ini, untuk baris kritis yang pertama, yang ini, diperoleh terdapat kesimpulan, yaitu negasi Q yang nilainya salah. Gitu ya. Maka, secara ketentuan untuk pembuktian validitas dengan tabel kebenaran, ini menunjukkan argumen yang tidak valid. Nah, sehingga apabila terdapat bentuk seperti ini, maka ini adalah keliru. Gitu. Jadi, hati-hati ketika kalian menemukan suatu implikasi dan negasi dari hipotesanya, maka tidak boleh diambil kesimpulan menjadi negasi Q. Gitu ya. Dan ini biasanya kekeliruannya terjadi ketika penggunaan modus Tholen. Jadi hati-hati ketika menggunakan modus Tholen. Modus Tholen itu hipotesa yang keduanya adalah negasi dari Q-nya. Maka boleh diambil kesimpulan negasi dari P-nya. Nah, sekian untuk kekeliruan yang sering terjadi. Maka kedepannya hati-hati dalam penggunaan modus ponen dan modus Tholen, terutama dalam melihat atau mengambil kesimpulan dari hipotesa yang kedua. Gitu ya, hati-hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.